Manulife memiliki beragam solusi andalan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad dengan NIM 90200117055. Di sini saya selaku pemateri pertama dari kelompok 6 yang akan membahas tentang asuransi syariah. Selaku pemateri pertama, adapun yang akan saya bahas di sini adalah pengertian dari asuransi syariah, manfaat asuransi syariah, serta aspek-aspek dalam asuransi syariah. Langsung saja, berdasarkan Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia yang mengartikan asuransi syariah merupakan suatu usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi yang berbentuk aset ataupun tabarruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko-risiko tertentu dengan melalui perjanjian atau akad yang sesuai dengan syariah. Kemudian asuransi syariah juga merupakan suatu sistem di mana para peserta melakukan donasi sebagian atau seluruh kontribusi premi yang mereka bayar untuk digunakan dalam membayarkan klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta lainnya. Selanjutnya adalah manfaat dari asuransi syariah. Di sini saya akan menyebutkan beberapa manfaat dari asuransi syariah. Yang pertama, setiap dana yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan asuransi syariah dikelola secara syariah dan telah memenuhi fatwa, sehingga kita tidak perlu khawatir melanggar peraturan agama. Dan manfaat yang kedua, denda-denda atau dana yang berhasil didapatkan oleh perusahaan asuransi syariah dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sosial, sehingga dengan mengikuti asuransi syariah secara tidak langsung telah membuat kita ikut membantu orang lain. Dan manfaat yang ketiga, biaya premi yang terdapat pada perusahaan asuransi syariah biasanya tergolong lebih rendah dan mudah dijangkau untuk berbagai kalangan. Dan yang terakhir adalah aspek-aspek dalam asuransi syariah. Sebenarnya aspek-aspek ini juga merupakan sesuatu yang membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, tetapi fokus pembahasan saya kali ini hanya berfokus pada asuransi syariah saja. Jadi langsung saja, aspek yang pertama yaitu pengelolaan risiko. Di dalam asuransi syariah, pengelolaan risiko menggunakan sharing of risk, di mana risiko akan dibebankan dan ditanggung oleh perusahaan dan para peserta asuransi. Yang kedua, pengelolaan dana. Pengelolaan dana dalam asuransi syariah bersifat transparan dan sebesar-besarnya digunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi. Yang ketiga yaitu sistem perjanjian. Sistem perjanjian yang digunakan dalam perusahaan asuransi yaitu akad hibah atau tabarruk yang sesuai dengan syariah dan dipastikan halal. Dan yang keempat adalah kepemilikan dana. Sesuai dengan akad yang digunakan, kepemilikan dana yaitu dana asuransi adalah milik bersama atau milik semua peserta asuransi, di mana perusahaan di sini hanya bertindak sebagai pengelola dana saja. Dan yang kelima yaitu pembagian keuntungan. Semua dana yang didapatkan oleh perusahaan akan dibagikan kepada seluruh peserta asuransi. Aspek yang selanjutnya adalah kewajiban membayar zakat. Di dalam asuransi syariah, mereka mewajibkan kepada seluruh pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan ditentukan oleh seberapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan. Yang selanjutnya atau yang ketujuh, klaim dan pelayanan. Peserta asuransi syariah
dapat memanfaatkan perlindungan biaya dan rawat inap di rumah sakit untuk seluruh anggota keluarganya, sehingga premi yang dibebankan akan lebih ringan. Yang selanjutnya yaitu pengawasan. Pengawasan di sini dilakukan sangat ketat oleh Dinas Syariah Nasional yang ditunjuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia yang ditugaskan untuk mengeluarkan fatwa serta aturan yang berlaku. Kemudian yang kesembilan yaitu instrumen investasi. Dana yang didapatkan dari asuransi syariah tidak dapat diinvestasikan untuk usaha yang melanggar aturan atau yang bertentangan dengan syariah yang mengandung unsur haram di dalamnya. Dan aspek yang terakhir yaitu dana hangus. Di dalam asuransi syariah tidak dikenal yang istilahnya dana hangus, namun semua biaya yang telah dikeluarkan para pemegang polis dapat diambil kembali meskipun sebagiannya diikhlaskan. Cukup sekian presentasi video dari saya selaku pemateri pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Indra dari kelompok 6. Saya selaku pemateri kedua akan membahas materi mengenai Manulife Syariah Indonesia. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu profil Manulife Syariah. Manulife Indonesia Unit Syariah mulai beroperasi setelah mendapatkan surat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional serta Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 Januari 2009. Berdasarkan surat keputusan tersebut, 3 orang Dewan Pengawas Syariah telah ditunjuk untuk memfasilitasi dan memberikan pengawasan terhadap operasi Manulife Indonesia Unit Syariah itu. Izin pembukaan asuransi syariah PT Manulife Indonesia berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan pada tanggal 13 Mei 2009. Peresmian unit itu juga meluncurkan produk terbaru yaitu Berkas Safelink. Berkas Safelink adalah produk yang dikembangkan dengan konsep syariah yang semakin melengkapi portofolio produk yang ada di Manulife Indonesia, sehingga para nasabah dapat menentukan pilihan perencanaan keuangan sekaligus perlindungan jiwa. Yang kedua yaitu program dasar asuransi syariah. Berkas Safelink memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dicintai merupakan prioritas utama bagi setiap orang. Berkas Safelink merupakan produk asuransi syariah yang dilengkapi dengan investasi yang hadir untuk memenuhi kebutuhan perlindungan Anda dengan keluarga. Melalui Berkas Safelink, Anda dapat membantu sesama untuk mendapatkan perlindungan jangka panjang serta perencanaan kebutuhan keuangan di masa depan. Yang ketiga yaitu manfaat utama Berkas Safelink. Yang pertama, manfaat meninggal sebesar 100%, santunan asuransi ditambah nilai polis yang terbentuk. Yang kedua, manfaat akhir nilai polis yang terbentuk. Dan yang ketiga yaitu prinsip tolong menolong. Itulah materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza. Saya selaku pemateri ketiga dari kelompok 5 yang membahas makalah tentang asuransi syariah. Nah, di sini saya akan memaparkan materi tentang kegiatan Manulife Syariah. Asuransi Manulife Syariah adalah asuransi jiwa, kesehatan, dan asuransi
terkait investasi atau link berbasis syariah di perusahaan Manulife Indonesia. Nah, PT Asuransi Jiwa cukup populer sebagai perusahaan asuransi yang menyediakan produk berbasis syariah. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan Manulife Syariah. Yang pertama itu produk syariah yang tersedia yaitu asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan. Yang kedua, rumah sakit dan fasilitas kesehatan rekanan tersebar luas di Indonesia. Terdapat pula rumah sakit rekanan di sejumlah negara. Nah, yang ketiga, Manulife telah memiliki aplikasi online untuk membantu nasabah mengakses kebutuhan kenasabahannya. Nah, adapun sekilas tentang Manulife Syariah. Nah, salah satu keunggulan Manulife Syariah adalah keberagaman produk berbasis syariah yang tersedia, yaitu sekitar 9 produk. Selain itu, jaringan rumah sakit di dalam dan di luar negeri juga tersedia, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Asuransi Manulife Syariah memberikan benefit atau manfaat yang disesuaikan dengan ketentuan polis asuransi yang dipilih. Nah, berikut adalah ketanggungan atau manfaat asuransi Manulife Syariah berdasarkan jenis produk, polis, dan plan yang dapat dipilih, seperti asuransi syariah dan berkah SafeLink. Asuransi jiwa bukan tentang kematian saja, melainkan tentang bagaimana keluarga dapat meneruskan kehidupan setelah pendapatan nafkah telah tiada. Nah, rencanakan perlindungan yang tepat dan optimalkan mulai dari sekarang. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus menjaga kesehatan. Namun tanpa kesehatan, kita tidak bisa melakukan segalanya. Nah, memiliki asuransi kesehatan memungkinkan kita hidup dengan ketenangan pikiran sehingga fokus pada perlindungan ataupun penyembuhan. Nah, tanpa khawatir keuangan terganggu akibat biaya kesehatan yang semakin tinggi. Produk asuransi jiwa terkait investasi dengan 3 pilihan instrumen investasi berbasis syariah. Yang pertama, asuransi jiwa syariah dan berkaya. Produk tambahan riders berbasis syariah yang memberikan santunan tambahan meninggal dunia, yaitu asuransi kesehatan syariah dan berkah health safe. Produk asuransi kesehatan tambahan berbasis syariah untuk penggantian biaya perawatan di rumah sakit, yaitu asuransi kesehatan syariah dan Manulife Berkah Crisis Cover Protection. Produk asuransi tambahan berbasis syariah dengan manfaat perlindungan terhadap penyakit kritis meliputi asuransi kesehatan syariah dan Manulife Berkah Medical Plus. Dan produk asuransi tambahan berbasis syariah dengan manfaat penggantian biaya perawatan rumah sakit meliputi asuransi kecelakaan diri syariah dan berkah Digital Death and Disability Benefit. Dan yang terakhir, produk asuransi tambahan berbasis syariah dengan manfaat meninggal atau catat total tetap akibat kecelakaan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huldia, NIM 90200117066. Di sini saya sebagai pemateri keempat dan akan membawakan materi mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh PT Asuransi Manulife Syariah Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia telah menghadapi virus corona, dan begitu pula dengan perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan dampak dari adanya wabah virus corona ini. Dan semenjak adanya pandemi COVID-19 ini,
industri asuransi syariah telah menerapkan berbagai macam strategi untuk mempertahankan bisnisnya, termasuk pula dari perusahaan asuransi Manulife Syariah Indonesia, di mana kondisi saat ini membuat penjualan produk dan interaksi secara langsung kepada nasabah menjadi berkurang. Melihat hal tersebut, Chief Agency Officer PT Manulife Indonesia, Jeffrey Kay, mengatakan bahwa seluruh agen telah menerapkan sistem digital untuk dalam mendistribusikan produknya, terlebih lagi di daerah yang mendapatkan zona merah. Dan dari perusahaan asuransi Manulife Syariah telah mendapati bahwa terdapat banyak nasabah yang hendak mendapatkan respon yang cepat, sehingga dari pihak perusahaan telah secara rutin memberikan informasi terkait hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dan serta memaksimalkan agen maupun customer service untuk menjawab pertanyaan dan keluhan nasabah. Dan Manulife Indonesia termasuk Manulife Syariah telah mengeluarkan klaim khusus COVID-19 sebesar 4,6 miliar rupiah hingga pada tanggal 8 Mei 2020. Dan pada tanggal 15 Juni 2020, Presiden Direktur dan CEO dari Manulife Indonesia mengatakan bahwa sebagai bentuk kepedulian Manulife Indonesia dalam memberikan bantuan kepada tenaga medis yang masih berjuang dalam penanganan COVID-19, di mana Manulife Indonesia telah meluncurkan sebuah sistem yang bertajuk satu produk satu APD. Melalui program ini, nasabah dari perusahaan asuransi Manulife Syariah telah mendapatkan perlindungan, serta dalam pembelian satu produk Manulife, maka nasabah telah ikut berpartisipasi dalam membantu melindungi tenaga medis. Dan untuk sebuah bentuk dari tajuk kemanusiaan ini, maka disebutlah sebagai kemanusiaan. Baik, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh PT Asuransi Manulife Syariah Indonesia, dan saya akan persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk membawakan materinya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Perkenalkan, nama saya Bambang Supriyadi. Di sini saya akan membahas mengenai dalil syar'i dari asuransi syariah. Yang pertama, perintah Allah untuk mempersiapkan masa depan kita. Sebagai hamba Allah, memang dianjurkan untuk mempersiapkan masa depan, baik persiapan berupa bekal, ilmu dan pengetahuan, keuangan dan sebagainya. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsun ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Untuk itu, asuransi syariah merupakan salah satu instrumen penting dalam perencanaan masa depan dalam kategori keuangan atau finansial. Asuransi syariah sangat membantu tujuan perencanaan keuangan Anda dan juga keuangan keluarga Anda, seperti halnya
proteksi aset, persiapan hibah atau warisan, investasi, dana, pensiun, dan sebagainya. Tidak ada yang tahu hari esok. Hari esok adalah suatu yang belum terjadi pada kita. Masa depan penuh ketidakpastian. Dan tidak satupun seorang yang mengetahui secara persis apa yang akan terjadi esok harinya. Berikut firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Yang ketiga, perintah Allah untuk memikirkan kesejahteraan keluarga jika kita meninggalkannya. Tanggung jawab kesejahteraan dalam keluarga adalah kewajiban seorang suami, di mana suami merupakan sumber dari nafkah hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Namun ada kalanya seorang suami meninggalkan istri atau keluarganya terlebih dahulu. Maka dari itu Allah telah menyerukan kepada hambanya untuk juga mempersiapkan bekal untuk mereka nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan wasiat agar tidak melantarkan ahli waris. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, hendaklah kalian takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Tafsir ulama mengenai ayat ini. Tafsir pertama, bahwa ayat ini berbicara tentang orang yang hendak meninggal dunia. Kemudian dia mau menyampaikan wasiat karena semangatnya untuk beramal sangat besar. Terkadang si calon mayit akan mewasiatkan seluruh hartanya atau sebagian besar hartanya, sehingga mereka tidak memiliki warisan atau jatah warisannya sehingga mereka tidak memiliki warisan atau jatah warisannya sangat sedikit. Allah perintahkan agar yang mendengar wasiat ini untuk meluruskan isi wasiat. Jangan sampai wasiatnya menyebabkan ahli warisnya menjadi terlantar karena tidak mendapat jatah warisan. Ibnu Abbas memberikan penjelasan tentang ayat ini. Keempat, perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Seperti kita ketahui bahwa manusia merupakan makhluk sosial, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Untuk itu nilai tolong menolong atau saling membantu merupakan fitrah dari setiap manusia. Namun hal ini tolong menolong yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam hal keburukan dan permusuhan. Juga kembali ditegaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sesungguhnya orang beriman adalah orang yang memberikan keselamatan dan perlindungan terhadap harta dan jiwa manusia. Hadis riwayat Ibnu Majah. Proteksi aset kesehatan, proteksi jiwa dan lainnya menggunakan konsep saling tolong menolong dan saling membantu antar sesama peserta asuransi. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ants, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.